Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat seluruh komponen akademika, terkhusus bagi para peneliti yang sedang sibuk-sibuknya dalam proses estimasi data penelitian. Hari ini saya mau sampaikan materi tentang bagaimana cara mengimport data dari Excel, kemudian menuju ke SPSS, kemudian menuju ke AMOS. Dalam hal ini saya menggunakan metode SAM. Sebagai pembuka bahwa kenapa materi ini, kenapa data ini, metode estimasinya harus menggunakan SAM, apakah tidak bisa menggunakan SPSS? Menggunakan SPSS pada dasarnya bisa, tetapi tingkat akurasinya rendah. Dan dalam mengestimasi setiap jalur akan mengestimasi secara berulang, maka menyebabkan tingkat kesalahannya akan semakin tinggi. Dengan metode SAM, saya menggunakan media AMOS dalam mengestimasi data. Dengan menggunakan metode SAM, menggunakan AMOS, akan terlihat nanti pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung dan pengaruh totalnya. Hal tersebutlah yang membedakan antara metode SAM dengan metode-metode yang lainnya, misalnya OLS, Ordinary Least Square, Regression Logistic Binaire atau Binary Regression Logistic, kemudian regresi logistik dan teman-temannya yang lain. Bahwa mereka semua itu hanya memiliki pengaruh langsung dan tidak memiliki pengaruh tidak langsung, tetapi beda dengan SAM. SAM memiliki pengaruh tidak langsung, pengaruh langsung, dan pengaruh total. Nah, di metode SAM akan menjelaskan perihal tersebut. Maka, apakah dengan menggunakan SPSS kita bisa mengetahui pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung? Bisa saja. Tetapi kembali lagi saya katakan bahwa tingkat akurasi datanya rendah, tingkat akurasi output datanya pun rendah. Hal inilah yang menyebabkan ketika analisis jalur atau structure equation model atau SAM itu melihat setiap jalur antar variabel, di mana ketika kita menjabarkan variabel bebas menuju ke variabel terikat tetapi melalui variabel intervening. Bisa langsung variabel bebas menuju variabel terikat ataupun bisa melalui variabel bebas tetapi ke variabel terikat tetapi melalui variabel intervening terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah siapkan data. Ada 125 responden. Saya sengaja memberikan warna pada setiap, ini konstruk ya namanya, setiap item ini namanya konstruk. Konstruk adalah konsep yang sudah memiliki karakteristik tertentu sehingga memiliki makna atau ukuran tertentu
Yang selanjutnya bisa digunakan untuk proses estimasi data yang pada akhirnya akan memperoleh kesimpulan penelitian konstruk. Di atas konstruk ada dimensi. Dimensi adalah pengelompokan atas konstruk. Jadi kalau saya bicara variabel X1 konstruknya ada 7. Nah, di atas konstruk ada dimensi. Ketika bicara dimensi dari 7 ini, apakah terdiri atas satu dimensi, maka satu dimensi berisi 7 konstruk, atau pecah menjadi 2 dimensi, maka masing-masing 3 dan 4, atau 2 dan 7. 2 dan 5. Nah, untuk memisahkan konstruk menjadi dimensi di SPSS ada metode namanya exploratory factor analysis yang bertugas untuk memecah konstruk menjadi dimensi, memperjelas konstruk tersebut terdiri atas beberapa dimensi. Apakah konstruk terdiri atas 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, ataupun dan seterusnya. Saya akan mulai. Ini variabel X dengan warna kuning X1, variabel X2 dengan warna biru, variabel Y1 sebagai variabel intervening dengan warna coklat, dan ini variabel terakhir atau variabel terikatnya melalui sini. Oke, saya mulai. Ini langkah pertama adalah buka SPSS, kemudian variable view, kemudian data tadi, var pada SPSS kita harus rubah sama persis dengan item konstruk pada data Excel. Nah, cara merubahnya adalah pilih SPSS, kemudian variable view, kemudian ini nama harus diketik ke bawah sesuai dengan konstruk yang ada. Nah, untuk mempermudah kerja seorang peneliti, maka ini bisa digunakan cara seperti ini, kemudian di copy, kemudian lempar ke sheet 2. Maaf, saya buang dulu ini. Saya ulangi. Ini copy, kemudian lempar ke sheet 2, kemudian tekan paste, kemudian paste spesial, kemudian transpose, oke. Nah, dia akan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita blok sampai ke sini, kemudian di copy, dan kita pastekan di sini. Kita tidak perlu lagi mengetik variabel ini karena ini sudah ada. Sebagai pemberitahuan bahwa SPSS tidak mengenal tanda spasi pada setiap konstruk. Misal X1 spasi 1, dia tidak mengenal. Maka ketika kita tulis X1 spasi 1 sebagai contoh, dia tidak mau. Maka harus diganti spasi itu boleh dengan titik, boleh dengan underline, boleh dengan strip, seperti itu. Oke. Kemudian karena saya menggunakan dalam penelitian menggunakan data ordinal, maka tidak ada pecahan di sini. Maka yang saya lakukan adalah merubah desimal ini menjadi 0. Seperti ini dirubah 1 saja, kemudian ditarik sampai ke bawah, kemudian dipastekan, berubah menjadi 0 semua. Berikutnya ini perihal selera gitu ya.
bahwa ada yang suka rata kanan, ada yang suka rata kiri, ada yang suka tengah. Kalau saya kecenderungannya suka di tengah. Oke, please. Kemudian measure atau skala ukuran yang saya pakai adalah ordinal, maka semua kita rubah menjadi ordinal. Oke. Ke kanan, paste. Semuanya ordinal. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, SPSS siap untuk di entry. Kemudian kita pilih data pertama di sini. Kemudian kita blok sampai sini terakhir. Kemudian klik kanan, kemudian kopikan di SPSS. Mulai dari data pertama, kemudian pastekan. Selesai. Ini untuk data SPSS. Kita bisa save atau save as bisa. Sebagai dokumen file yang nantinya sewaktu-waktu kita bisa gunakan estimasi data di kemudian hari. Ini data kita sudah siap untuk diestimasi. Baik kalau mau diuji dengan OLS atau SPSS, dalam hal ini bisa, kemudian dijadikan data untuk AMOS pun bisa. Nah, berikutnya kita akan menggambar model penelitian pada form AMOS. Kita perbesar dulu layar putihnya dengan mengklik ke view, kemudian interface properties, kemudian height-nya kita 14kan, width-nya kita 14kan, kemudian apply. Kenapa saya ambil 14? Karena ini nilai paling besar, tidak bisa lebih besar dari itu. Oke, kita lihat variabel bebasnya ada 2, variabel terikat 1, intervening 1. Maka yang kita lakukan adalah membuat variabel tersebut, saya ulangi, dengan cara mengklik draw latent variable. Ini diklik 1 kali, kemudian diletakkan posisi terserah di mana, selera saja, kemudian di drag. Nah, di drag seperti ini. Kemudian untuk membuat yang lain, kita cukup mengcopy ini gambar duplicate object, kemudian diklik. Ini bisa ditaruh di sini 1, kemudian ditaruh di sini 1, kemudian ditaruh di sini 1. Oke. Ini bertindak sebagai X1, ini X2, ini Y1, dan ini Y2. Nah, untuk menambahkan ini variabel besar, untuk menambahkan variabel besar ini menjadi konstruk-konstruk kecil, kita lihat dulu, kalau ini X1 konstruknya berapa pada data kita. 7, ada 7 konstruk, maka kita harus buat konstruk 7 konstruk di variabel X1 dengan jalan mengklik ke draw latent variable, klik, kemudian klikkan di sini 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketujuh ini menyesuaikan berapa banyak kita punya konstruk setiap variabel pada data awal. X2 7 lagi, maka kita klik ini sebagai X2, maka diklik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk yang Y1 itu 8 dan Y2 8. 1,
1, 2, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Nanti kita rapikan posisinya dengan menggeser posisinya agar simetris. Oke, saya geser dulu ini. Klik yang ini, move object dengan preserve symmetries. Klik 2, sehingga satu paket itu bisa digerakkan. Satu paket bisa digerakkan. Kalau tidak dengan diklik simetris yang ini, maka hanya yang mana kita sentuh, yang mana kita klik, itu yang dia bergerak, hanya itu. Oke, sepertinya sudah rapi. Ini juga kita ratakan. Oke, nah kemudian supaya tidak saling tabrak seperti ini, maka kita bisa putar posisinya, ini ke sini, ini ke sini, ini ke bawah, maka tidak akan saling tabrak. Nah kemudian kita kasih jalur antar variabel x1 menuju y, variabel x2 menuju y, variabel x1 menuju y2, variabel x2 menuju y2, dan y1 menuju y2. Kemudian antar variabel bebas itu wajib diberikan garis covariance seperti ini. Oke. Nah, setiap variabel besar, bukan konstruk, setiap variabel besar ini dan ini yang ketusuk garis jalur, drawpath, garis jalur, bukan garis covariance, garis jalur, maka itu wajib diberikan error. Ini error. Maka ini diklik di sini, ini ketembak oleh garis jalur, makanya diklik satu kali, dan ini pula bisa diklik. Ini selera posisi Anda, yang mau di atas mau di bawah terserah. Nah, untuk mensentralkan posisi gambar, maka kita bisa klik ini. Kemudian kita akan mengisi error, kolom gambar error yang ini, dan ini. Maka caranya adalah klik plugin, klik unobserved variable, maka semua terisi kecuali konstruk. Nanti konstruk kita drag dari file. Kita kasih keterangan dulu ini x1, ini x2, kemudian diklik sini, ini y1, diklik sebelah sini, ini y2. Untuk menampilkan object properties, cukup diklik 2 kali di salah satu variabel besar, maka dia akan keluar seperti ini. Nah, untuk memasukkan data berikutnya adalah klik select data file, kemudian file name, pilih file kita tadi, uji coba judulnya, kemudian OK. Nah, untuk meletakkan para konstruk yang ada di SPSS ke dalam kotak-kotak ini, maka kita klik list variable, kita masukkan x1, kita drag taruh ke sini, drag letakkan di sini,
Saya letakkan di sini, kemudian ini, sini, itu X1, kemudian X2. Hendaknya menyesuaikan, tetapi tidak ada aturan yang tetap. Yang paling kecil menyesuaikan dengan error yang kecil, bisa juga diletakkan di sini, tapi saya terbiasa dengan dimulai dari yang kecil dulu. Tidak ada perubahan nilai ketika kita membalik posisi ini. Oke, berikutnya adalah Y1 sini. Kemudian Y2 di sini. Kita mulai dari sini. Oke. Selesai entry data construct dari SPSS ke Amos. Kemudian langkah berikutnya adalah menyimpan file ini, karena kalau tidak disimpan terlebih dahulu maka tidak bisa running estimasinya. Oke, saya save as saja sebelumnya. Oke, kemudian kita bisa estimasi. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, ini ciri-ciri datanya tidak ada masalah. Data sumber maksudnya, mulai dari Excel, kemudian ke SPSS, kemudian ke Amos. Cirinya adalah ada panah merah ini nyala. Kalau data ini bermasalah dari Excel, kemudian loncat ke SPSS, kemudian bermasalah, banyak hal bermasalah, entah itu datanya kurang, entah datanya tidak normal, entah datanya ya over dari ordinal ratanya. Misal ordinalnya menggunakan 1-5, bisa juga tertulis ada salah satu yang tertulis 6 atau 7 atau berapapun itu ya, termasuk dikatakan bisa data tersebut tidak normal. Nah, ini dari sisi data Amos menyatakan ini data sudah bagus. Nah, kemudian bisa diestimasi ke langkah selanjutnya. Ini untuk konfirmasi pada proses estimasi bahwa data ini baik, kemudian bisa dilanjutkan pada proses berikutnya. Ini hanya proses awal saja, belum menunjukkan atas sesuatu hal, masih banyak proses yang harus dilalui untuk mencapai tingkat kesimpulan. Ini kalau diklik, ini keluar angkanya, bisa diperbesar seperti ini. Kita klik standardize estimasi, kemudian klik ininya seperti ini. Nah, ini masih banyak proses yang harus dilalui. Kita masih bisa estimate data ini, nanti akan diklik semua, kemudian beberapa tabulasi angka pada output SPSS dibaca. Nah, masih banyak, tapi ini tahapan awal
yang nantinya akan bisa digunakan untuk mengestimasi data awal. Seperti itu. Jadi inilah bagaimana cara untuk mengestimasi data, entry data mulai dari Excel hingga Amos. Excel melalui SPSS, kemudian masuk ke Amos dalam hal ini SEM. Nah, ini nanti kita bisa lihat pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung apabila variabel bebas langsung menuju variabel terikatnya tanpa melalui variabel perantara. Ini panahnya ada ke sini berapa, panahnya ada ke sini berapa. Ini berapa poinnya, kemudian ini berapa poin. Oh, ini. Kemudian kalau yang ini. Kemudian kalau yang ini, dan ini. Nah, kita bisa melihat pengaruh langsung dari sini ke sini, atau kita mau melihat pengaruh tidak langsung dari sini ke sini dulu, baru ke sini. Ini ke sini, baru ke sini. Oke, seperti itu. Baik, saya rasa untuk sementara waktu hanya sebagian kecil inilah yang bisa saya jelaskan mengenai menggunakan Amos, bagaimana cara entry data mulai dari Excel, SPSS, ke Amos, kemudian metode estimasi data pada Amos akan saya sampaikan pada video berikutnya. Mohon di like, subscribe, dan komen video ini, dan bunyikan loncengnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.